seperti biasa setiap hari Jumat jam 11 kita adakan obsesi obrolan seputar sakopah Islami. Dan di studio sudah hadir Ustazah Ummu Uliah. Dan tema kali ini kita membahas tema apa nih Ustazah? Kita akan membahas tentang Isra Mi'raj dan isyarat pertolongan Allah dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Kenapa Ustazah memilih tema Isra? Ya, karena kita ketahui bersama kan kemarin ya hari Kamis kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj yang memang ini merupakan peristiwa yang luar biasa begitu ya, momentum sangat penting bagi umat Islam. Dan ternyata ada nanti hal plus yang akan kita bahas di sini. Kita mengkaitkan antara peristiwa tersebut dengan bagaimana perjalanan Rasulullah SAW. Jadi tidak hanya membahas tentang masalah sholat gitu ya, biasanya kan hanya sholat diturunkan pertama sekali pada waktu peristiwa Isra Mi'raj, padahal kan ada hal lain yang sangat penting terkait dengan pertolongan Allah dengan Rasulullah. Oke, rekan Oke, Ustazah silakan dijelaskan. Terima kasih kepada Mbak Dina ya, Mbak Dina. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin. Alhamdulillah, pada setiap sisi di mana kita berada, pada siang hari ini kita akan membahas topik tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana nanti pembahasan tentang peristiwa ini akan banyak kita fokuskan kepada adanya keterkaitan antara peristiwa ini dengan bagaimana dakwah yang dijalankan oleh Rasulullah, di mana kita tahu bahwa dakwah yang sekarang pun sedang kita alami, sedang kita kerjakan, sedang kita perjuangkan, sedang kita rasakan di tengah-tengah kita. Tentunya kita yakini bersama bahwa yang menjadi uswah kita, yang menjadi teladan kita siapa? Rasulullah. Maka nanti akan kita kaitkan ternyata Isra dan Mi'raj sangat erat kaitannya dengan bagaimana Rasulullah dengan para sahabat melaksanakan dakwah Islam, memperjuangkan Islam pada masa-masa awal beliau di Mekah, kemudian sampai dengan ke Madinah, sampai dengan kita rasakan juga tentunya pada hari ini, pada waktu bulan Rajab, pada tanggal 28 Rajab pada kemarin 2 hari yang lalu berarti ya, peristiwa yang sangat miris buat umat Islam, di mana kita mengetahui merupakan peristiwa kerubuhan khilafah Turki Utsmani gitu ya, oleh laknatullah yang dia merupakan menjadi pelopornya gitu, Mustafa Kemal, sehingga runtuhlah kekhilafahan Islam, hilanglah yang namanya perisai, yang namanya kehilafahan yang itu mempersatukan seluruh kaum muslimin begitu. Itu merupakan peristiwa yang tentunya tidak bisa kita lupakan. Nah kemudian sekarang ke 27 Rajab sekarang ya, ini merupakan peristiwa Isra dan Mi'raj yang akan kita bahas pada hari ini. Nah tadi sudah dikatakan oleh Mbak Dina ya, Mbak Dina, kita membahas tentang Isra dan Mi'raj. Satu yang biasanya paling kita selalu ingat gitu ya, selalu dikaitkan bahwa yang namanya Isra dan Mi'raj itu merupakan peristiwa di mana disitulah dimulai kita mengetahui, kita mendapatkan pemahaman adanya kewajiban sholat 5 waktu begitu ya. Nah kemudian kita membahas pada hari ini, tentu tidak akan kita lepaskan juga dari peristiwa terkait dengan kewajiban tersebut. Tetapi hal yang paling penting juga kita bisa nanti ternyata mengkaitkan bahwa peristiwa ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana peristiwa dakwah Rasulullah pada waktu Rasulullah itu pada waktu di Mekah selama 13 tahun, kemudian nanti kan baru di Madinah 10 tahun gitu. Nah Isra dan Mi'raj terjadi pada waktu Rasulullah berdakwah di Mekah begitu ya, masih berada di Mekah dan belum hijrah ke Madinah. Jadi kalau kita lihat nanti dari beberapa sumber dari literatur, dikatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada waktu 18 bulan ya sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Nah ini peristiwa yang terjadi pada waktu 18 bulan, berarti mungkin sekitar 1,5 bulan ya, lebih 2 bulan dan 18 bulan
Ini merupakan 1,5 bulan berarti ya, 12 tambah 6 ya 1,5 bulan ya. Kemudian baru nanti baru hijrah Rasulullah ke Madinah. Nah kemudian kita juga mengetahui bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj juga merupakan peristiwa yang ada pelajaran yang amat penting yang bisa nanti kita pelajari, yang bisa dijadikan sebagai suatu uswah dari Rasulullah terkait dengan bagaimana kita mengemban dakwah dan bagaimana nanti kita itu tentunya mengaplikasikan dengan dakwah kita di hari ini gitu kan. Itu menjadi hal yang sangat penting. Nah kalau kita lihat tadi dari apa yang digambarkan oleh para ulama, jelas kalau kita lihat kan dalam Quran surat Al-Isra ya, surat yang ke-17 ayat pertama, ini yang jelas-jelas mengamatikan bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj itu memang merupakan ketetapan Allah kepada Rasulullah dan juga merupakan salah satu cara yang Allah tunjukkan kepada Rasul. Inilah yang menjadi apa kita katakan ya, tanda-tanda kebesaran Allah kepada Rasulullah. Ini baru sebahagian ya begitu kan. Kalau kita membahas ini banyak peristiwa-peristiwa yang digambarkan, mulai dari misalnya menggambarkan kepemimpinan Rasul dari semua nabi-nabi yang lain begitu kan. Kemudian juga Allah menunjukkan tentang surga dan neraka pada Rasulullah. Dan itu merupakan peristiwa-peristiwa yang memang jelas itu digambarkan merupakan cara Allah menunjukkan kepada Rasul yang merupakan kebesaran dari Rasulullah begitu kan. Nah kemudian hal yang berikutnya paling penting, peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak bisa kita lepaskan dari apa? Dari rangkaian sirah yang dilaksanakan oleh Rasulullah gitu kan. Kenapa? Tadi sudah kita bahas bahwa Rasulullah melakukan dakwah di Mekah itu selama 13 tahun itu dengan para sahabat. Nah pada waktu masa-masa sebelum Isra dan Mi'raj itu kan pada tahun ke-11 lah perjalanan Rasulullah dakwah di Mekah. Bisa kita lihat bagaimana dakwah Rasul di Mekah itu kan penuh dengan kesulitan gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan dakwah kita sekarang gitu ya, dengan dakwah Rasul itu nggak ada apa-apanya gitu. Paling kalau kita sekarang berat itu apalah yang paling berat kita rasakan? Paling ya dicuekin mungkin gitu ya, atau mungkin kita jadi ya diomongin bisa jadi gitu kan, diomongin, atau misalnya bisa jadi paling dijauhkan gitu. Belum pernah kita misalnya merasakan sampai kita misalnya diancam misalnya dibunuh. Tapi memang kalau kita nanti melihat kepada para ustadz sudah banyak ya, kalau kita melihat kasusnya banyak ustadz yang mereka dipersekusi, dan itu memang sunnatullah gitu. Nah yang namanya dalam melaksanakan suatu perjuangan pasti ada yang namanya konsekuensi gitu, ada yang namanya pengorbanan di situ gitu kan. Apalagi ini kita berbicara menegakkan yang hak gitu kan, sementara keberadaan yang batil itu sekarang kita rasakan justru sangat kuat gitu kan pengaruhnya. Jadi hal yang wajar. Nah sekarang kita lihat bagaimana dakwah Rasul itu pada waktu di Mekah, sampai nanti kita membahas mengkaitkan dengan kemudian Allah memutuskan untuk mengisra dan Mi'rajkan Rasulullah gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana dakwah Rasul pada waktu tahun-tahun pertama kita katakan di Mekah, apa yang Rasul lakukan? Rasul melaksanakan yang namanya pembinaan kepada sahabat gitu. Bagaimana sehingga Rasul mendapatkan para sahabat yang mereka betul-betul memiliki yang namanya kepribadian Islam gitu kan. Mereka mempunyai keimanan yang kokoh. Bahkan mereka betul-betul menjadi orang-orang yang boleh kita katakan mereka sebagai seperti itulah gambaran dari Islam ada pada diri sahabat tersebut, sehingga mereka menjadi orang-orang yang betul-betul siap untuk menyuruhkan Islam itu ke tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Nah kemudian setelah Rasulullah pada tahun pertama berhasil mendapatkan para sahabat yang mereka mempunyai kepribadian Islam, memiliki keimanan yang kokoh, apa yang harus dilakukan berikutnya? Berikutnya Rasul dengan para sahabat tadi berinteraksi dengan masyarakat gitu kan. Dimana kalau para pendengar setiap yang pernah menonton film Ar-Risalah misalnya gitu kan, itu digambarkan bagaimana setelah Rasul dengan para sahabat sudah merasa siap memunculkan dakwanya ke tengah-tengah masyarakat Madinah pada waktu itu, maka mereka memasuki yang namanya fase dakwah mereka itu berinteraksi dengan masyarakat. Apa yang dilaksanakan Rasul dan para sahabat? Mereka melakukan yang namanya pergolakan pemikiran. Mereka menyerang pemikiran akidah dan kerusakan-kerusakan yang di tengah-tengah masyarakat Mekah itu merupakan hal yang biasa gitu kan. Jadi yang Rasul lakukan apa? Pergolakan pemikiran. Nah ini kita katakan nanti dakwah Rasulullah yang sepatutnya kita contoh dakwah apa? Dakwah fikriyah. Dakwah itu kita harus berpikir gitu.
Jadi kita sebagai seorang muslimah itu jangan lagi berpikiran dakwah itu cukup sebatas siraman rohani gitu ya. Mendengarkan dakwah itu ketawa-ketawa karena enak kalau ustadz itu, kenapa ustadznya lucu, emangnya ustadz pelawak gitu kan. Ini harus kita hilangkan karena Rasul pun melaksanakan dakwah itu adalah pergolakan pemikiran. Nah, tentunya pergolakan pemikiran itu kan tadinya di awal-awal dakwah kan terjadi pada diri para sahabat sampai akhirnya mereka mendapatkan terbentuk kepribadian Islam yang kokoh gitu kan, keimanan yang kokoh. Nah, demikian juga pada fase yang kedua ini yang dilaksanakan Rasul dengan para sahabat tadi adalah pergolakan pemikiran. Mereka menyerang pemikiran-pemikiran yang rusak, baik akidah, kemusyrikan dan sebagainya. Dan kemudian tentunya setelah mereka membongkar, menyerang akidah yang rusak tadi itu, mereka mengenalkan ini loh akidah yang benar. Mereka mengenalkan Islam kepada penduduk Mekah pada waktu itu. Jadi tidak hanya sekedar mereka menyerang tanpa solusi gitu kan, tapi menyerang kemudian memberikan ini loh solusinya. Ini akidah yang lurus, mereka ajak mau berpikir gitu kan, meluruskan akidah mereka kembali. Yang kedua, apa yang dilaksanakan Rasulullah para sahabat di Mekah, melakukan yang namanya perjuangan, kita katakan perjuangan politik, kemudian menentang segala bentuk penjajahan. Karena kan kalau bahasa kita sekarang itu kan, kalau penjajahan sekarang itu kan diajas imperialisme, dari kapitalisme, dari kita katakan sekularisme. Zaman Rasulullah juga sama, perjuangan politik dan menentang penjajahan itu kan yang menjajah pada waktu itu kan di awal di Mekah itu kan para kabilah-kabilah yang berkuasa gitu kan. Mereka yang menjajah termasuk nanti kita katakan kaum muslimin yang menerima dakwah Rasul gitu kan. Mereka yang nanti jajah sarang dizolimi, mereka kemudian dikatakan ya betul-betul mereka itu disiksa gitu kan. Kenapa? Karena mereka mau menerima dakwah Rasul lah gitu kan. Nah itu terjadi pada fase kita katakan fase yang kedua. Nah disinilah kita lihat konsekuensi yang dirasakan Rasul dengan para sahabat itu pada masa fase kedua ini kan yang namanya konsekuensi dari sebuah yang namanya perjuangan gitu kan. Kalau bahasa kita sekarang dikatakan apa ya, banyak dipersekusi gitu ya kalau istilah sekarang gitu kan, dipersekusi gitu. Nah sama juga Rasul dengan para sahabat itu mereka dipersekusi, mereka disiksa. Kita masih ingat bagaimana kasus peristiwa Bilal ya, mempertahankan keimanannya itu dijemur di terik matahari, kemudian ditimpakan batu yang besar. Dan apa yang dikatakan Bilal? Tetap dimatakan al-ahad. Dia tidak mau merubah keyakinannya gitu. Nah kemudian berupa lagi kalau bicara tentang konteks kita katakan secara komunitas, kita katakan kan dakwah itu merupakan mereka juga sebuah jamaah. Apa yang terjadi? Propaganda, mereka dipersekusi gitu kan. Mereka bahkan yang paling parah kan diboikot. Keluarga dari Rasulullah itu keluarga Bani Hashim, Abdul Muthalib kan mereka diboikot. Mereka tidak boleh berjual beli dengan mereka. Mereka bahkan tidak disapa gitu kan. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi saat itu gitu kan. Bahkan sampai mereka tidak dinikahi dan tidak bisa menikahi. Karena seperti itu, bisa kita bayangkan tidak boleh jual beli, terus mereka makan apa? Berapa lama mereka punya persediaan gitu kan? Dijauhi betul-betul, bahkan setelah itu disiksa begitu kan. Nah itu terjadi pada masa itu. Kita lihat Rasul dengan kondisi itu. Nanti kita lihat berikutnya dengan kesabaran yang Rasulullah miliki, dan Rasul dengan para sahabat tidak pernah surut dengan perjuangan itu. Nanti kita bahaslah, ternyata dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan adanya isyarat bahwa Allah memberikan sebuah kabar gembira. Kalau bahasa kita itu mengatakan ini seperti hiburan buat Rasul gitu ya. Karena Rasul itu berhasil Allah lihat sabar dengan semua kondisi itu, maka Allah berikan hiburan dulu, maka dilaksanakanlah peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Itu merupakan ketentuan Allah. Nah nanti bagaimana isyarat pertolongan kita bahas nanti di Madinah ya. Bagaimana ternyata setelah peristiwa itulah tidak berapa lama kemudian Rasulullah mendapatkan pertolongan dari masyarakat Madinah, yang kemudian nanti dengan pertemuan dengan beberapa orang dari Madinah itulah kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Ini kita katakan nanti dari judul tadi adanya isyarat. Kita mengatakan di sini isyarat ya, karena kalau yang sebenarnya kan wallahu a'lam, ini merupakan analisis kita bahwa dengan kondisi yang Rasulullah dapatkan dengan para sahabat itu, mereka mau bersabar, mereka tetap istiqomah. Allah nggak menyia-nyiakan itu gitu. Kemudian Allah berikan kepada Rasul kabar gembira ini, kemudian nanti barulah Allah menunjukkan ini pertolongan Allah terhadap buah kesabaran mereka. Ini nanti akan kita bahas kembali dengan konteks dakwah kita di saat ini. Demikian Mbak. Oke rekan-rekan, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.